Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Alhamdulillah. Nah, sekarang langsung kita lanjutkan mengulang pelajaran yang kemarin. Kita membahas tentang hadis. Hadis itu apa? Kemarin hadis itu apa? Hadis adalah dalam ucapan, perbuatan, perkataan, kembali Nabi Muhammad. Ulangi itu teman-teman. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan sifat. Sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, dan hadis maudhu. Dan juga unsur-unsurnya itu harus dipenuhi, yaitu sanad, matan, dan rawi. Hadis itu sama dengan sunnah ya. Jadi kalau kita mengerjakan hadis, ya kita sama saja mengerjakan kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Segala perkataan, perbuatan Nabi Muhammad itu kita contoh, dan perkataan juga kita contoh, itu dinamakan hadis. Jadi kalau kita mau mendapatkan pahala, ikutlah sunnah-sunnahnya Nabi. Cara makannya Nabi bagaimana, cara berjalannya beliau bagaimana, cara menggunakan pakaiannya Nabi itu bagaimana. Banyak sekali contoh-contoh hadis, contoh-contoh sunnah yang dicontohkan dari Rasulullah kepada kita dan diajarkan kepada kita itu sangat banyak. Jadi ada kesunahan yang harus kita kerjakan. Tidak harus sih, tapi sunnah itu apa sih? Sunnah itu jika kita mengerjakan kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Ini tidak mendapat apa-apa. Kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala. Otomatis orang itu pasti pengen mendapatkan pahala banyak ya. Itu dengan menggunakan yaitu kita menimbang amal kita, mulai mengamalkan sunnah-sunnah yang kita ketahui. Di sini ada dijelaskan hadis tentang sikap positif, optimis, dan sabar. Di sini sikap positif yang harus diamalkan seorang muslim antara lain yaitu sikap apa? Sikap optimis dan sabar. Kedua sikap tersebut akan membawa kepada kebaikan. Bisa jadi kebaikan yang dimaksud yaitu kesuksesan dalam menghadapi masalah, perubahan, dan lain-lain. Ini ada yang mau sukses? Tangan yang mau sukses. Gimana caranya? Sukses. Berpikir optimis. Berpikir optimis itu ya pikirannya itu jangan yang aneh-aneh. Harus berpikir positif. Jangan misalnya nanti aku nih nggak bisa menyelesaikan hal ini. Jangan berpikir seperti itu dulu. Karena belum dicoba. Pikiran kita harus positif. Di sini pasti saya bisa coba. Berapapun lamanya. Jadi dalam menghadapi sikap masalah itu harus menyelesaikan masalah dengan baik. Jangan malah lari dari masalah. Oke? Kalau kita punya masalah atau punya cobaan atau jangan langsung menyerah. Jangan gampang menyerah. Kita harus tetap berusaha. Biarpun di dalam berusaha itu nggak sebentar waktunya, nggak sedikit juga waktunya. Jadi kita harus sabar. Kuncinya itu sabar. Nah, sampai kapan sabarnya? Sampai selesai masalahnya. Dan setelah selesai masalah itu, kita juga harus tetap sabar. Di suatu saat nanti kita bakal punya masalah. Hidup ini nggak harus mulus terus gitu. Hidup pasti ada jalannya, ada rintangannya, ada harapannya, ada ujiannya, ada cobaannya. Nggak harus mulus terus. Taubah ayat 105 bisa tolong
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العلي العظيم. Dan membuat bahagia. Yang kedua, ya kalau kita sabar, terus kita berpikir positif, insya Allah meski masalah yang berlarut-larut di pikiran kita, kesedihan yang selalu membuat kita terlihat itu akan hilang dan membuat kita bahagia. Kan sabar itu sangat baik ya. Seperti di dalam Al-Quran dijelaskan yang begini, Inna Allah ma'as-sabirin. Artinya apa? Sesungguhnya Allah bersama Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, pasti Allah itu dekat sekali dengan kita. Apalagi dengan orang yang bersabar. Itu Allah selalu menuntutnya, Allah selalu mendampinginya. Karena apa? Karena Allah itu sedang meninggikan derajat seseorang dengan cara ujian. Nah, kalau kita mau naik kelas, kita pasti ujian, ya enggak? Ujian. Ujiannya itu yang kita itu pasti sulit. Nah, itu namanya ujian. Dan guru nggak akan memberikan soal yang begitu sulit kepada siswanya. Masa ya kelas 7 dikasih soal kelas 9? Ya mungkin ya. Kelas 7 ya pasti dikasih soal ya kelas 7. Dan itu juga Allah pasti memberikan cobaan ujian kepada hambanya sederajat. Orang ini segini, kemampuannya ya dikasih soal segini. Selanjutnya yang ketiga ya, yang kedua yaitu keutamaan sikap optimis dan sabar. Keutamaan sikap optimis dan sabar itu terbagi menjadi dua. Keutamaan sikap optimis yakin bahwa Allah telah menyiapkan hal yang terbaik bagi manusia. Nah ini nggak mungkin kalau Allah itu tidak meninggikan derajat hambanya dengan cara ujian. Jadi Allah itu menguji dulu, asal kalau dia sudah selesai, sudah bisa melewatinya, langsung diangkat derajatnya, dan Allah memberikan kehidupan yang lebih layak, memberikan kehidupan kebahagiaan yang lebih layak, lebih bagus di dunia.